Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran saya dengan materi Kingdom Animalia. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Yohana Gita Lucia Lajar, mahasiswa pendidikan biologi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat apa yang akan dicapai dalam video ini. Setelah melihat KD dan IPK yang akan dicapai dalam video ini, langsung saja kita ke materi ya. Oke, sebelum kita mempelajari animalia lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu hewan. Hewan adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan animalia. Ciri-ciri hewan, yang pertama, hewan merupakan organisme multiseluler, di mana hewan dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang kedua, hewan merupakan organisme eukariota, di mana hewan sudah memiliki inti sel sejati. Yang ketiga, hewan merupakan organisme heterotrof, di mana hewan memakan organisme lain sebagai makanannya. Yang keempat, hewan tidak memiliki klorofil dan dinding sel, seperti yang dimiliki oleh tumbuhan. Yang kelima, hewan memiliki sistem saraf dan juga sistem indera. Dan yang keenam, hewan bereproduksi secara seksual dan juga ada yang secara aseksual. Selanjutnya, klasifikasi struktur tubuh, di mana di sini hewan diklasifikasikan atau hewan dikelompokkan berdasarkan struktur tubuhnya. Oke, yang pertama berdasarkan simetri tubuh. Untuk simetri tubuh sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu bilateral, radial, dan juga asimetri. Yang pertama, bilateral. Untuk yang bilateral, sisi kanan dan juga sisi kiri dari hewan memiliki bagian dan juga bentuk yang sama. Dan apabila dipotong secara longitudinal, maka akan diperoleh dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, yang memiliki ukuran dan juga bentuk yang sama. Dengan kata lain, sisi kiri merupakan cerminan dari sisi kanan, begitupun sebaliknya. Contohnya dapat kita lihat pada hewan-hewan dari filum Arthropoda, Annelida, dan juga beberapa filum lainnya. Yang kedua, radial. Untuk yang radial, di sini menggambarkan hewan yang memiliki bentuk tubuh yang melingkar atau bulat, dan apabila dipotong akan diperoleh dua bagian yang simetri. Contohnya dapat kita lihat pada hewan-hewan dari filum Coelenterata. Dan yang ketiga yaitu asimetri, di mana di sini menggambarkan hewan-hewan yang tidak bersimetri atau memiliki bentuk tubuh yang tidak beraturan. Contohnya dapat kita lihat pada filum-filum Porifera. Selanjutnya, lapisan tubuh. Untuk lapisan tubuh sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu diploblastik dan juga triploblastik. Untuk yang diploblastik memiliki 2 lapisan tubuh, yaitu ektodem dan juga endodem, seperti terlihat pada gambar. Yang triploblastik yaitu memiliki 3 lapisan tubuh, yaitu ektodem, mesodem, dan juga endodem. Triploblastik sendiri dikelompokkan lagi berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh, yaitu acelomata, pseudelomata, dan juga celomata. Acelomata berarti tidak berongga. Artinya, hewan-hewan yang tergolong dalam triploblastik acelomata itu tidak memiliki rongga tubuh. Yang kedua yaitu pseudelomata, yaitu memiliki rongga tubuh semu. Dan yang ketiga yaitu celomata yang memiliki rongga tubuh sejati. Oke, selanjutnya berikut ini adalah cara sederhana dalam pengelompokan hewan. Ini merupakan struktur tubuh sederhana. Kemudian diploblastik itu meliputi hewan-hewan dari filum Porifera dan juga filum Coelenterata. Kemudian ada triploblastik. Yang pertama triploblastik acelomata meliputi hewan-hewan dari filum Platyhelminthes. Yang kedua triploblastik pseudelomata itu meliputi hewan-hewan dari filum Nematelminthes. Dan yang ketiga triploblastik celomata yang struktur tubuhnya sudah mulai kompleks, itu meliputi filum Annelida, kemudian hewan-hewan dari filum Arthropoda, filum Mollusca, filum Echinodermata, dan juga terakhir adalah filum Chordata.
Oke, jadi pada video ini akan juga diterangkan mengenai hewan invertebrata secara umum, di mana hewan invertebrata sendiri merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan invertebrata meliputi filum-filum apa saja akan kita bahas di video ini. Yang pertama, filum porifera. Ciri-cirinya mayoritas hidup di laut, tubuh berpori, hewan dipoblastik, memiliki saluran air di seluruh tubuhnya, reproduksi secara aseksual dan seksual, kemudian terdiri atas 3 kelas yaitu Demospongia, Salsarea, dan juga Hexatinelida. Ini merupakan contoh hewan dari kelas Hexatinelida. Yang kedua adalah filum Solenterata. Ciri-cirinya mayoritas hidup di laut, tubuh berongga dan bersimetri radial, bentuk tubuh polip yang menempel pada substrat, dan juga medusa yang berenang bebas. Kemudian hewan dipoblastik, lalu reproduksinya secara aseksual dan seksual, lalu terdiri atas 3 kelas yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, dan juga Anthozoa. Ini merupakan contoh hewan dari kelas Scyphozoa. Selanjutnya, filum Platyhelminthes. Ciri-cirinya tubuh pipi dan memanjang serta tidak bersegmen. Kemudian hewan tripoblastik asilomata, tubuh simetri bilateral, memiliki sistem saraf tangga tali berupa ganglion anterior. Kemudian reproduksinya secara aseksual dan seksual, dan terdiri atas 3 kelas yaitu Turbellaria, Trematoda, dan juga Cestoda. Ini merupakan contoh hewan dari kelas Turbellaria. Kemudian yang selanjutnya filum Nemathelminthes. Ciri-cirinya tubuh berbentuk gilik, tidak bersegmen, lalu hewan tripoblastik Pseudolomata, tubuhnya simetri bilateral, reproduksinya secara seksual atau hermafrodit, dan terdiri atas 2 kelas yaitu Nematoda dan juga Nematomorpha. Ini merupakan contoh hewan dari kelas Nematomorpha yang menginfeksi arthropoda. Selanjutnya adalah filum Annelida, yaitu ciri-cirinya tubuh panjang dan bersegmen, kemudian simetri bilateral, tripoblastik selomata, reproduksi biasanya seksual dan gonokoristik, lalu terdiri atas 3 kelas yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan juga Hirudinea. Ini merupakan contoh hewan yaitu cacing tanah yang merupakan contoh hewan dari kelas Oligochaeta. Dan yang selanjutnya adalah filum Mollusca, yaitu ciri-cirinya mempunyai tubuh lunak, merupakan hewan tripoblastik selomata, lalu tubuhnya simetri bilateral, reproduksinya secara seksual. Terdiri atas 5 kelas yaitu Amphineura, Scapopoda, Cephalopoda, Bivalvia, dan juga Gastropoda. Ini merupakan contoh hewan bekicot dari kelas Gastropoda. Filum selanjutnya adalah filum Arthropoda. Ciri-cirinya kaki beruas dan berbuku-buku, hewan tripoblastik selomata, kemudian tubuhnya bersimetri bilateral, reproduksinya secara seksual, dan ada beberapa jenis serangga yang reproduksinya secara partenogenesis. Kemudian terdiri atas 4 kelas yaitu Arachnida, Crustacea, Myriapoda, dan juga Insecta. Ini merupakan contoh hewan dari kelas Arachnida yaitu kalajengking. Selanjutnya yaitu filum Echinodermata. Ciri-cirinya hewan berkulit duri, memiliki sistem saluran air atau sistem ambulakral. Lalu hewan tripoblastik selomata, tubuh dewasanya bersimetri radial sedangkan larvanya bersimetri bilateral. Kemudian reproduksinya secara seksual dan aseksual. Terdiri atas 5 kelas yaitu Asteroidea, Opiuroidea, Crinoidea, Echinoidea, dan juga Holoturoidea. Ini merupakan salah satu contoh hewan dari kelas Asteroidea, yaitu bintang laut biru. Oke, baik, sekian dulu video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih.